Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Bertemu lagi bersama Bu Alfi pada pembelajaran matematika. Halo anak-anak. Anak-anak, sebelum pembelajaran, silakan anak-anak untuk mempersiapkan terlebih dahulu buku paket matematika atau buku paket juara matematika, buku tulis matematika, dan juga alat tulisnya ya. Setelah semuanya siap, silakan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Jika berdoanya telah selesai, silakan anak-anak membuka buku paket matematika bab 7 halaman 98. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita perkalian dan juga pembagian. Nah, pada video ini kita hanya mempelajari tentang menyelesaikan soal cerita perkalian. Kita mulai dari pembelajaran pertama, yaitu perkalian satu langkah penyelesaian. Bagaimana? Sudah siap? Oke, kita mulai dari contoh soal yang pertama. Diana memiliki 442 perangko. Intan memiliki perangko 2 kali lebih banyak daripada Diana. Berapa banyak perangko yang dimiliki Intan? Nah, kita lihat gambarnya ya. Di sini Diana memiliki 442 perangko. Kemudian Intan memiliki 2 kali lebih banyak. Nah, berarti maksudnya adalah perangko yang dimiliki Intan ini adalah 2 kali lebih banyak dari milik Diana. Artinya 2 dikali 442. Hasilnya adalah 884. Jadi, banyaknya perangko yang dimiliki oleh Intan adalah 884 perangko. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Oke, anak-anak, kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Evi menjual 290 bunga. Ratna menjual 3 kali lebih banyak daripada jumlah bunga yang dijual oleh Evi. Berapa banyak bunga yang dijual oleh Ratna? Nah, kita lihat gambarnya. Di sini Evi menjual 290 bunga. Atau sama dengan satu kotak ya. Satu kotaknya 290. Kemudian Ratna menjual 3 kali lebih banyak. Nah, berarti 3 kali lebih banyak. Dalam artian di sini 3 kotak. Satu kotaknya 290. Berarti cara mengisinya adalah kita tulis di sini 3 karena 3 kali lebih banyak dari apa? Dari bunga yang dijual oleh Evi, yaitu 290. Oke, silakan anak-anak tulis di buku paketnya ya. Nah, berarti kita tinggal mengalikannya. 290 dikali 3. Oke, kita langsung tulis saja di sini ya. 290. Perkalian dengan cara bersusun ya. Dikali 3. Oke, anak-anak pastinya sudah bisa ya perkalian seperti ini. Oke, kita mulai dari perkalian satuannya. 3 dikali 0, hasilnya 0. Karena setiap bilangan dikalikan dengan 0, hasilnya pasti 0. Oke, kita lanjut. 3 dikalikan dengan puluhannya. 3 dikali 9, hasilnya adalah 27. Oke, kita simpan 7 di tempat puluhan, dan 2 kita simpan di tempat ratusan. Nah, selanjutnya 3 dikali 2. Hasilnya berapa ya? Good job. Hasilnya adalah 6. Nah, setelah kita mendapatkan 6, kita jumlahkan dengan 2 yang tadi. 6
ditambah 2 hasilnya adalah 8. Oke, berarti kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu 870. Nah, kita simpan di kotak yang telah tersedia. Oke, nah berarti di sini juga sama ya, hasilnya adalah 870. Oke, anak-anak silakan langsung diisi ya buku paketnya, sehingga kita sudah mendapatkan banyaknya bunga yang dijual oleh Ratna adalah 870 bunga. Bagaimana? Anak-anak sudah dapat mengikutinya? Oke, kalau sudah, kita lanjut pada contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 3. Citra membeli 5 kotak pensil. Setiap kotak berisi 12 pensil. Berapa banyak pensil yang dibeli oleh Citra seluruhnya? Oke, di sini kita lihat ya. Di sini satu kotak itu menunjukkan satu kotak pensil ya. Tadi Citra membeli 5 kotak pensil. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Nah, setiap satu kotak pensil ini berisi berapa? 12 pensil. Nah, berarti kita dapatkan bahwa 5 kotak pensil dikali berapa? Dikali 12 pensil atau isi pensil seluruhnya. Hasilnya adalah 60. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa Citra membeli 60 pensil seluruhnya. Oke, apakah mau kita hitung perkalian yang ini? Baik, kita buktikan ya apakah betul jawabannya adalah 60. Kita tulis di sini 12 dikali 5. Oke, kita mulai mengalihkan dengan satuannya. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Oke, 1 simpan di atas dan nolnya kita simpan di bawah. Lanjut, 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Kita jumlahkan dengan 1 yang tadi. 5 ditambah 1 hasilnya adalah 6. Wah, jumlahnya sama? Oke, hasilnya sama ya. 5 dikali 12 hasilnya adalah 60. Jadi, banyaknya pensil seluruhnya yang dibeli oleh Citra adalah 60 pensil. Oke, kita lanjut pada contoh soal nomor 4. Nah, di sini Mark mengumpulkan 195 pembatas buku. Anna mengumpulkan pembatas buku 3 kali lebih banyak daripada Mark. Berapa banyak pembatas buku yang dikumpulkan oleh Anna? Nah, kita lihat ya di sini gambarnya. Di sini Mark mengumpulkan 195 pembatas buku, atau kita simbolkan dengan satu kotak ya. Kemudian, Anna mengumpulkan 3 kali lebih banyak. Nah, kita simbolkan dengan 3 kotak. Berapa ya? Berapa banyak pembatas buku yang dikumpulkan oleh Anna? Nah, mari kita hitung ya. Di sini satu unitnya atau satu kotaknya itu 195. Nah, kita tulis ya di kotak yang telah tersedia. Silakan anak-anak juga menulis pada buku ya, anak-anak. Oke, sekarang berarti kalau 3 unit maksudnya adalah berapa? 3 dikali berapa? 195. Oke, kita tulis di sini ya. 195. Berapa ya 3 dikali 195? Mari kita kalikan di sini. 195 dikali 3. Oke, kita kalikan. Kita mulai dari satuannya ya. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Oke, 1 kita simpan di tempat puluhan, dan 5 kita simpan di bawah, di tempat satuan.
Selanjutnya, kita lanjut ke perkalian ke tempat puluhan. 3 dikali 9. 3 dikali 9 hasilnya adalah 27. Kita jumlahkan dengan 1 yang tadi, sehingga menjadi 28. Nah, 2-nya kita simpan di tempat ratusan, dan 8-nya kita simpan di bawah sejajar dengan tempat puluhan. Oke, kita lanjut sekarang perkalian ratusannya. 3 dikali 1 hasilnya 3. Nah, kita jumlahkan dengan 2 yang tadi. 3 dijumlahkan dengan 2 hasilnya adalah 5. Oke, berarti kita sudah mendapatkan jawabannya. Jawabannya adalah 585. Jadi 3 dikali 195 hasilnya adalah 585. Nah, silakan anak-anak tulis juga ya. Nah, berarti Ana telah mengumpulkan berapa? 585 pembatas buku. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah sudah ditulis? Silahkan langsung ditulis ya. Oke, kita akan lanjut pada halaman selanjutnya, yaitu halaman 100. Lanjut halaman 100 ya, pelajaran 2, yaitu mengenai perkalian 2 langkah penyelesaian. Oke, sudah siap? Kita mulai dari contoh soal nomor pertama. David menjual 273 kue pada pagi hari. Pada pagi hari yang sama, Rian menjual kue 2 kali lebih banyak daripada jumlah kue yang dijual David. Oke, pertanyaannya di sini ada 2 ya. Berapa banyak kue yang dijual oleh Rian? Kemudian, berapa banyak kue yang mereka jual seluruhnya? Oke, di sini pertanyaan yang pertama ditanyakannya adalah berapa banyak kue yang dijual oleh Rian. Jadi hanya kue yang dijual oleh Rian saja. Kemudian pertanyaan kedua, berapa banyak kue yang mereka jual seluruhnya. Berarti banyak kue yang dijual oleh Rian dan juga David itu dijumlahkan. Nah, di sini David tadi menjual berapa kue? 273 kue. Nah, kita simbolkan dengan satu kotak ya. Kemudian Rian menjual 2 kali lebih banyak. Sehingga kita simbolkan 2 kotak. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu berapa banyak kue yang dijual oleh Rian? Sehingga kita tulis 2 kali 273. Hasilnya adalah 546. Nah, apakah betul? Mari kita hitung bersama-sama ya. 273 dikali 2. Oke, kita menggunakan perkalian bersusun ya. Kita mulai dari satuannya. 2 dikali 3 hasilnya 6. 2 dikali 7 hasilnya 14. 1 kita simpan di tempat ratusan. 4 kita simpan sejajar dengan puluhan. 2 dikali 2 hasilnya 4. Kita jumlahkan dengan 1 hasilnya 5. Wah, jawabannya sama ya. Nah, jadi Rian menjual berapa? 546 kue. Nah, ini untuk jawaban nomor A ya. Kita lanjut ke sekarang poin B. Yang ditanyakannya adalah berapa jumlah kue yang dijual oleh Rian dan juga David. Nah, berarti ini harus dijumlahkan. Tadi yang dijual oleh David adalah 273 kue. 273 kue. Kemudian yang dijual oleh Rian adalah 546. Hasilnya adalah 819. Apakah betul? Mari kita kerjakan bersama-sama. Kita tulis 273 dijumlahkan dengan 546. Oke, kita menggunakan penjumlahan bersusun.
Nah, sekarang kita jumlahkan. 6 dijumlahkan dengan 3, ini adalah 9. Oke, sekarang 7 dijumlahkan dengan 4, hasilnya berapa? Hasilnya 11. Good job. 1 simpan di bawah, dan yang satunya lagi kita simpan di atas. Oke, lanjut. Kita jumlahkan di tempat ratusannya. 1 dijumlahkan dengan 2, hasilnya 3. 3 ditambah 5, hasilnya adalah 8. Oke, jadi jumlahnya adalah 819. Jadi, jumlah kue yang dijual oleh Davi dan juga Rian hasilnya adalah 819 kue. Bagaimana? Sangat mudah, bukan? Kita lanjut pada contoh berikutnya ya. Contoh soal nomor 2. Ibu Rosa mempunyai 8 kantong kacang. Setiap kantong berisi 124 kacang. Ibu Rosa memberikan 382 kacang kepada murid-muridnya. Berapa banyak kacang yang tersisa ya? Oke, mari kita hitung bersama-sama ya. Kita akan mencari tahu berapa banyak kacang yang tersisa. Oke, untuk mencari tahu berapa banyak kacang yang tersisa, kita harus mengalihkan terlebih dahulu. Tadi Ibu Rosa mempunyai 8 kantong kacang. Kita simbolkan dengan 8 kotak ya. Nah, ini ada 8 kotak. Kemudian setiap kantong berisi 124 kacang. Nah, berarti ini setiap kotaknya 124 ya. Nah, berarti ada berapa kantong tadi? Ada 8 kantong, setiap kantongnya berisi 124. Oke, kita tulis di sini. Sekarang mulai dikalikan ya. 8 dikali 124 berapa ya? Oke, kita hitung bersama-sama. 124 dikali 8. Oke, kita mulai dari satuannya. 8 dikali 4 hasilnya berapa? Good job, hasilnya 32. 3 kita simpan di atas, 2 kita simpan di tempat satuannya. Kemudian kita lanjut ke puluhan. 8 dikali 2 hasilnya 16. Good job. 16 dijumlahkan dengan 3 hasilnya adalah 19. Oke, sekarang 9 kita simpan di bawah dan 1 kita simpan di tempat ratusan. Lanjut, 8 dikali 1 hasilnya adalah 8 dijumlahkan dengan 1 jadi 9. Oke, kita sudah mendapatkannya. Bahwa 8 dikali 124 hasilnya adalah 992. Oke, bagaimana anak-anak, sudah ditulis? Jadi, Ibu Rosa memiliki berapa katanya seluruhnya? 992 ya. Ini kacang Bu Rosa seluruhnya sebelum Ibu Rosa memberikan kepada murid-muridnya. Nah, kita lanjut pada langkah selanjutnya. Ketika kita sudah menghitung berapa banyak kacang yang dimiliki oleh Ibu Rosa, nah baru kita akan mengurangi. Kenapa dikurangi? Karena di sini Ibu Rosa memberikan kepada siapa? Kepada murid-muridnya sebanyak 382 kacang. Nah, jadi kalau yang namanya memberikan itu berarti akan ada pengurangan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini seluruhnya itu tadi ada 992 mula-mulanya ya. Nah, tadi katanya diberikan nih kepada murid-muridnya sebanyak 382, berarti dikurangi. Kita tulis dulu di sini ada 992 kacang, kemudian dikurangi tadi yang diberikan muridnya adalah 382. Kita tulis di sini 382. Oke, kita hitung ya. 992. Nah, dikurangi 382. Oke, kita akan menguranginya.
2 dikurangi 2 hasilnya berapa? 0. Good job. Oke, 9 dikurangi 8 hasilnya 1. Good job. Oke, sekarang 9 dikurangi 3 hasilnya 6. Good job. Jadi hasilnya adalah 610. Nah, jadi Ibu Rosa memiliki kacang yang tersisanya sebanyak berapa? 610 kacang. Oke, bagaimana anak-anak? Paham sampai sini? Oke, anak-anak hanya perlu memahami ceritanya ya. Apakah itu dijumlahkan, apakah itu dikalikan, atau dikurangi. Oke, anak-anak, kita lanjut pada contoh selanjutnya ya. Pada halaman 102. Nah, kita lanjut pada contoh soal nomor 3. Herman mempunyai beberapa buah jeruk dan apel. Dia memasukkan 3 buah jeruk dan 4 buah apel ke dalam setiap kotak. Nah, seperti gambar di sini ya, ada 3 buah jeruk dan juga ada 2 buah maksudnya ada 4 buah apel ya dalam setiap kotaknya. Kemudian dia memperoleh 5 kotak berisi buah. Oke, di sana dia mempunyai apa? Mempunyai 5 kotak ya. Isi kotaknya sama seperti ini. Di sini ada 5 kotak. Nah, bisa dilihat ya di sini. Dalam satu kotaknya itu ada 3 jeruk dan juga ada 4 apel. Oke, kita jumlahkan dulu nih. Dalam satu kotaknya ada berapa buah nih? 3 dijumlahkan dengan 4 hasilnya berapa? 7. Good job. Oke, kita tulis di sini bahwa dalam satu kotak itu ada 7 buah. Nah, di sini ya, 3 jeruk ditambah dengan 4 apel, hasilnya adalah 7 buah. Jadi, dalam setiap kotak itu berisi berapa? Berisi 7 buah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah itu, kita tadi sudah mengetahui bahwa satu kotaknya itu berisi berapa buah? Berisi 7 buah. Nah, sedangkan tadi ada berapa kotak? Ada 5 kotak. Nah, berarti kita kalikan ya, 5 dikali berapa? 7, karena ada 5 kotak, dalam satu kotaknya berisi 7. Berarti 5 dikali 7. Wah, ini mudah ya, 5 dikali 7 berapa hasilnya? Good job, hasilnya adalah 35. Oke, jadi buah seluruhnya yang berada di dalam 5 kotak yang tadi, hasilnya adalah ada berapa buah? Ada 35 buah. Bagaimana? Sangat mudah? Oke, kita lanjutkan ya. Ibu ada satu contoh lagi. Nah, di sini contoh soal nomor 4 ya, halaman 103. Dedi membeli gantungan kunci 4 kali lebih banyak daripada Dewi. Ingat ya, 4 kali lebih banyak daripada Dewi. Rian membeli gantungan kunci 12 kali lebih sedikit daripada Dedi. Wow. Kemudian Dewi membeli 32 gantungan kunci. Berapa banyak gantungan kunci yang dibeli oleh Rian ya? Oke, kita mulai dulu ya. Di sini kita ketahui bahwa Dedi membeli 4 kali lebih banyak daripada Dewi. Nah, kita di sini sudah mengetahui bahwa Dewi memiliki 32 gantungan kunci. Nah, berarti kita tulis di sini 32 ya. Oke, 32 gantungan kunci. Sini ya yang sudah diketahui bahwa Dewi membeli 32 gantungan kunci. Nah, sedangkan di sini Dedi katanya membeli 4 kali lebih banyak daripada Dewi. Berarti di sini 4 kali lebih banyak daripada Dewi, yaitu 32. 4 dikali 32. Berapa ya hasilnya? 4 dikali 32. Mari kita hitung dulu ya.
bersama-sama. Di sini berarti 32 dikali 4. Oke, kita hitung bersama-sama. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Jadi, 32 dikali 4 hasilnya adalah 128. Oke, kita sudah mengisi yang bagian pertama ya. Kemudian kita lanjut di sini bahwa kita tulis dulu ya, di sini Dedi membeli berapa? 128 gantungan kunci. Nah, setelah itu, di sini Rian membeli gantungan kunci 12 lebih sedikit daripada Dedi. Ini maksudnya bukan 12 kali ya, tapi 12 lebih sedikit. Maksudnya 12 buah. Berarti lebih sedikit daripada Dedi. Nah, di sini kita tahu ya bahwa Dedi itu tadi gantungan kuncinya ada 128. Kita simpan di sini. Oke, sedangkan gantungan kunci Rian katanya 12 lebih sedikit. Berarti dikurangi berapa buah? Dikurangi 12 buah. Sehingga kita akan tahu berapa banyak gantungan kunci yang dimiliki oleh Rian. Nah, 128 dikurangi 12. Mari kita hitung bersama-sama ya. 128 dikurangi 12. Oke, kita kurangi. 8 dikurangi 2 hasilnya 6. Kemudian 2 dikurangi 1 hasilnya 1. 1 kita turunkan. Jadi 128 dikurangi 12 hasilnya adalah 116. Kita tulis di sini ya. 116. Oke. Nah, sekarang di sini katanya berarti Rian membeli berapa? 116 apa? Gantungan kunci. Ya. Nah, berarti sudah kita dapatkan hasilnya. Bagaimana anak-anak paham sampai sini? Oke. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya ya. Dewi membeli 32 gantungan kunci. Oke, satu kotak kita gambarkan. Sedangkan Dedi membeli 4 kali lebih banyak. Berarti 4 ya, dikali 4. Hasilnya 128. Berarti ini kalau seluruhnya ada 128. Nah, kemudian kalau Rian katanya lebih sedikit 12. Jadi 128 dikurangi 12. Hasilnya adalah 116. Nah, jadi ini isinya adalah 116. Nah, sangat mudah kan? Oke, di sini Ibu mempunyai tugas untuk anak-anak. Nah, di sini pada halaman 103, silakan anak-anak untuk mengisi 3 soal, yaitu nomor 5, nomor 6, dan juga nomor 7. Nah, di sini ingat ya, untuk setiap soal cerita, pikirkan apakah kamu harus menjumlahkan, mengurangi, atau mengalihkan pada setiap langkah. Kemudian, kalian harus menyelesaikan soal-soal 3 soal ini ya. Soal nomor 5, nomor 6, dan juga nomor 7. Ingat, tulis sama caranya ya. Jika tidak cukup pada buku paket, kalian bisa mengisinya pada buku tulis. Semangat untuk mengerjakan. Alhamdulillah, terima kasih telah mau belajar dan menonton video ini. Tetap semangat dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.